Halo, selamat datang di channel Dimensi Paradigma, saluran yang membahas tentang kesadaran jiwa spiritual manusia. Sebelum melihat video ini lebih seru kalau Anda siapkan dulu minuman kopi, teh, susu, atau yang lain serta camilan untuk menemani Anda menyimaknya. Oke, kali ini saya akan membahas jiwa manusia dari sisi kesadaran. Hidup manusia seutuhnya terdiri dari jiwa dan raga. Raga merupakan bentuk manusia secara fisik meliputi tangan, kaki, mata, hidung, kepala, badan, dan lain-lain. Tetapi ada yang membuat manusia itu lebih hidup, yaitu jiwa. Pernahkah ada pertanyaan di dalam batin Anda, aku ini siapa ya sebenarnya? Atau aku ini kenapa ya kok ada yang aneh dengan cara berpikirku? Atau mungkin Anda merasa kesepian walaupun di keadaan ramai? Mari kita bahas. Jiwa itu termasuk perasaan, pikiran, batin, atau roh manusia. Sesuatu unsur non-materi yang tak terlihat tapi terkoneksi dengan Tuhan dan alam semesta, yang membuat manusia memiliki emosi. Sebenarnya, sejak lahir jiwa manusia itu sudah mendampingi, tetapi belum terbuka secara keseluruhan. Dari usia balita jiwa manusia itu hanya sebatas naluri atau dorongan perilaku bawaan lahir, yang tanpa dipelajari untuk bertindak dan bereaksi secara otomatis. Kemudian bertambah usia jiwa manusia mulai tumbuh, dan disebut dengan akal atau daya pikir manusia, untuk memahami, menganalisis, mengingat sesuatu. Seiring bertambahnya usia jiwa manusia mulai berkembang menjadi budi, atau pikiran yang bisa membedakan baik dan buruk, yang kemudian dilengkapi dengan nurani atau suara batinnya atau kesadaran moral. Dari suatu kesadaran moral mulai tumbuh perasaan yang berhubungan erat dengan hormon manusia. Secara fungsi adalah sebagai cover atas perasaan dan suasana hati manusia. Jadi manusia itu selalu berkaitan erat dengan hormon. Baik itu di keadaan sedih ataupun bahagia, selalu yang mendominasi adalah hormon. Hormon manusia itu bisa digambarkan sebagai semangat atau mood. Ada banyak hormon di dalam tubuh manusia yang berperan penting untuk kehidupan raganya. Anda pernah merasa jatuh cinta atau kecintaan terhadap sesuatu? Nah, itu salah satu contoh hormon baik bisa berbentuk hormon serotonin, dopamin, oksitosin, atau mungkin bahkan endorfin yang akhirnya mengatur emosi jiwa manusia. Bila Anda jatuh cinta tetapi ada penolakan dari pujaan hati, muncul perasaan sedih, kecewa, marah, putus asa. Nah, itu muncul namanya hormon buruk. Atau bisa berbentuk hormon kortisol yang membawa bad mood. Atau murung malas, tidak bersemangat. Dari sekian peristiwa dan kejadian, tentu di kehidupan ini ada sesuatu hal yang membuat kita kecewa, sedih, marah, atau bahkan terjatuh secara perasaan. Ada yang bisa dikendalikan, ada juga yang sulit untuk dikendalikan emosinya. Nah, dari rentetan kejadian yang membuat Anda terjatuh, timbullah pola bertahan secara batin atau spiritual. Dan disitulah jiwa kesadaran manusia terbuka, sehingga Anda bisa lebih rajin berdoa atau mungkin bermeditasi. Pada intinya mencari ketenangan batin, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Melalui nafas yang menghubungkan jantung dengan otak, sehingga lama-lama intuisi Anda pun lebih peka. Masuk dalam zona kesadaran ini, Anda sudah menjadi manusia yang bersahabat dengan kata sabar, yang mengantarkan Anda pada pola kebijaksanaan, di mana setiap ada masalah Anda lebih bijaksana. Dalam menentukan tindakan, bukan lagi mendorong ego. Tentu sebelum mengantarkan Anda pada sebuah kesadaran spiritual, Anda dihadapkan dulu pada masa kekosongan jiwa, yang sungguh membuat hidup Anda menjadi tidak berarti, atau bisa dibilang hidup dalam keramaian tetapi merasa sepi secara batin, hilang arah, hingga tak tahu harus bagaimana, dan dari situ Anda melangkah ke suatu tempat yang disebut relung jiwa, dalam istilah metaforis yang merujuk pada bagian terdalam tersembunyi atau lubuk hati. Seseorang mencakup perasaan, pikiran, dan kondisi mental yang paling personal. Dalam posisi ini tentu ada karakter jiwa lain yang masuk dan menuntun pribadi Anda. Jiwa para leluhur yang belum terbebas dari karmanya akan selalu berputar mengisi jiwa-jiwa yang sudah tersadarkan. Banyak perubahan yang akan terjadi di luar kemampuan Anda selama ini bisa berbentuk kepekaan batin, bisa dalam kepekaan panca indera, dan bisa juga kepekaan insting. Karakter para leluhur itu yang akan mendominasi jiwa Anda. Untuk berpikir yang kemudian ke suatu tindakan, memang tidak semuanya pikiran dalam benak Anda dikuasai oleh pikiran para leluhur.
jiwa Anda sendiri juga punya peran. Oleh karena itu, mampukah jiwa Anda membawa jiwa para leluhur untuk terbebas dari karmanya? Bisa karma baik, bisa juga karma buruk. Karma adalah konsep filosofis dari India yang berarti tindakan atau perbuatan, merujuk pada hukum sebab akibat universal, di mana setiap tindakan, pikiran, ucapan, perbuatan akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai, membentuk takdir seseorang di kehidupan ini dan berikutnya. Erat kaitannya dengan reinkarnasi dalam tradisi Hindu, Buddha, Sikh, dan Jain. Sederhananya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Perbuatan baik mendatangkan hasil baik, dan perbuatan buruk mendatangkan hasil buruk. Setelah Anda lepas dari suatu kekosongan jiwa, Anda akan dibangkitkan secara spiritual atau spiritual awakening. Dalam kebangkitan spiritual ini Anda merasa sudah tersadarkan seutuhnya, dan menyadari siapa diri Anda, siapa Tuhan dan alam semesta ini yang melengkapi unsur kehidupan dunia. Anda lebih tenang, Anda merasa lebih damai, tidak lagi bingung, ataupun resah dan gelisah karena sudah mempercayakan apa yang akan terjadi semua atas kehendak Tuhan dan alam semesta. Kenapa dimensi paradigma menerangkan Tuhan dan alam semesta? Seperti dua unsur yang berbeda ya. Oke, besok kita bahas di lain kesempatan. Baiklah, sekian dulu cerita dimensi paradigma. Ingat, ini hanya suatu ruang lingkup pemahaman dari otak kita, tidak mutlak seutuhnya. Harus dibenarkan dan dijadikan sebagai fundamental yang mendasar. Semua itu tergantung pada kultur budaya apa yang sedang Anda jalani. Karena semua itu tergantung pada kacamata apa yang sedang Anda gunakan saat ini. Sampai bertemu di video dimensi paradigma yang lain dengan judul dan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa subscribe bila Anda tetap ingin terkoneksi dengan dimensi paradigma.